Syahadat memiliki hikmah penyaksian dan pengakuan ikrar yang benar, diikrarkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Syahadat merupakan asas dan dasar dari 5 rukun Islam, juga sebagai ruh, inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Etimologinya, syahadat berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahidah, yang artinya ia telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Kalimat syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Dalam bahasa Arab, syahadatain berarti 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama merupakan syahadat al-tauhid dan kalimat kedua merupakan syahadat ar-rasul. Kedua kalimat syahadat itu adalah kalimat pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Tauhid kategori istilah umum. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Pembahasan dalam ilmu tauhid dibagi menjadi 3 macam tauhid, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Kedudukan tauhid dalam Islam. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan, di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah 4 dalil dari Quran mengenai keutamaan dan keagungan tauhid. Di antaranya adalah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang mau mentadabburi keadaan alam akan mendapati bahwa sumber kebaikan di muka bumi ini adalah bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, semua kejelekan di muka bumi ini, fitnah, musibah, paceklik, dikuasai musuh dan lain-lain, penyebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentadabburi hal ini dengan sebenar-benarnya akan mendapati kenyataan seperti ini baik dalam dirinya maupun di luar dirinya. Karena kenyataannya demikian dan pengaruhnya yang terpuji ini, maka setan adalah makhluk yang paling cepat dalam usahanya untuk menghancurkan dan merusaknya. Senantiasa bekerja untuk melemahkan dan membahayakan tauhid itu.
Setan lakukan hal ini siang malam dengan berbagai cara yang diharapkan membuahkan hasil. Jika setan tidak berhasil menjerumuskan ke dalam syirik akbar, setan tidak akan putus asa untuk menjerumuskan ke dalam syirik dalam berbagai kehendak dan lafaz yang diucapkan manusia. Jika masih juga tidak berhasil, maka ia akan menjerumuskan ke dalam berbagai bid'ah dan khurafat. Muhammad. Surah Muhammad adalah surah ke-47 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri dari 38 ayat. Nama Muhammad sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surah ini. Pada ayat 1, 2, dan 3 surah ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad, merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti yang hak. Diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni, kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Surah ini dinamakan juga dengan Al-Qital, yang berarti peperangan, karena sebagian besar surah ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana harusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir.